Sekarang Bu Suherlina, sudah waktu. Silakan Ibu Lin untuk menjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menyajikan kasus 3, di mana saya sebagai coach, Ibu Ati sebagai coach, dan Ibu Ma'rifah sebagai pengamat. Baik, kami langsung saja. Halo Ibu Ati, apa kabar? Alhamdulillah baik, Bu Lin. Lemes sekali Ibu Ati ya. Belum sarapan Bu? Atau ada masalah dengan murid di kelasnya? Saya sudah sarapan kok dan tidak ada masalah dengan murid saya. Lalu kenapa kurang semangat? Apa ada masalah lain? Cerita dong. Iya, Bu Lin. Saya lagi ada masalah nih. Masalah apa Ibu Ati? Kalau Ibu mau cerita, saya siap kok mendengarkan. Gini, hari ini saya bertemu dengan kepala sekolah dan beliau menegur saya bahwa dia mendapatkan laporan dari pengawas saat supervisi kemarin yang dilakukan di dalam kelas saya. Pengawas keberatan dengan cara mengajar saya. Itu yang membuat saya tidak semangat, Bu Lin. Oh, kenapa Ibu Ati mendapat teguran? Apakah yang Ibu Ati lakukan di kelas? Jadi begini ceritanya. Kemarin ketika supervisi oleh pengawas, kelas saya sedang menyimak video pembelajaran yang saya putar. Dan murid sedang asik menyimak video tersebut. Terus pengawas komplain ke saya karena tidak menggunakan buku teks. Sementara saya mengajar, memanfaatkan sumber-sumber yang ada. Saya bisa sih meminjam buku di perpustakaan, menggunakan buku di lemari, dan saya bisa mengajar anak-anak dari lingkungan sekitar atau menonton video di kelas. Hanya karena tidak menggunakan buku paket dan membukanya di atas meja, pengawas langsung protes dan melapor ke kepala sekolah. Menurut pendapat Ibu Lina, bagaimana nih? Sebenarnya proses pembelajaran yang Ibu Ati lakukan sudah bagus dengan memanfaatkan media lain sebagai media pembelajaran. Tapi begini loh Ibu Ati, apakah yang Ibu Ati lakukan di kelas sudah tepat? Maksud saya, apakah proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas itu sudah mengacu kepada kurikulum? Iya, sudah sesuai, Bu Lin. Saya mengajar mengacu pada kurikulum. Walaupun saya tidak menggunakan buku teks pada saat pembelajaran, tapi sudah sesuai dengan kurikulum loh, Bu. Lalu, apa tujuan dan harapan yang ingin Ibu Ati capai? Saya sebenarnya ingin menjelaskan kepada kepala sekolah bahwa cara mengajar saya ini sudah benar dan sudah sesuai kurikulum. Walaupun saya tidak menggunakan buku teks, tapi menggunakan PowerPoint sebagai media pembelajaran karena murid lebih senang dan suasana kelas jadi lebih hidup, Bu Lin, karena pengaruh dari background PowerPoint tersebut. Maksud saya, sebelum Ibu Ati masuk mengajar, apakah Ibu Ati sudah mempersiapkan bahan ajarnya? Sudah, Bu. Sudah saya siapkan dari awal. Kalau masalah bahan ajar dan perangkat pembelajaran, saya sudah lengkap dengan buku teks. Semuanya sudah ada, Bu Lin. Dan buku paket saya pakai sebagai buku penunjang. Makanya saya tidak bawa buku teks tersebut dan tidak membukanya di atas meja. Itu sangat luar biasa menurut saya.
di tengah keterbatasan sekolah Ibu Ati bisa memanfaatkan media internet untuk pembelajaran. Cuman saran saya, Bu, Ibu Ati harus tetap membawa buku teksnya, walaupun ketika sesekali mungkin Ibu Ati tidak menggunakannya. Lalu pertanyaan saya, bagaimana respon dan perasaan murid terhadap pembelajaran yang Ibu Ati lakukan di kelas? Iya Bu Herlin, kedepannya saya akan selalu membawa buku teks saat belajar atau buku paket ketika saya masuk ke kelasnya. Kalau terkait murid, mereka terlihat lebih rileks, lebih termotivasi, dan dapat saya lihat ketika anak-anak lebih antusias bertanya dan menanggapi serta hasil kerjanya juga memuaskan. Kemudian anak-anak merasa senang dan bahagia, serta motivasi anak-anak menggunakan metode pembelajaran ini sangat bagus ketimbang menggunakan buku teks. Wah, menarik sekali ya. Saya jadi pengen mencobanya, menerapkan pembelajaran yang Ibu Ati ini lakukan di kelas saya. Baik, apa strategi atau rencana yang akan Ibu Ati lakukan selanjutnya? Saya akan menemui kepala sekolah dan menjelaskan bahwa saya menggunakan bahan ajar lain selain buku paket, yaitu menggunakan media internet seperti menonton video pembelajaran menggunakan PowerPoint, belajar sambil bermain, bahkan berkunjung ke daerah cagar budaya. Pembelajaran yang sangat menarik dan memotivasi tentunya ini ya Bu Ati. Lalu apa komitmen yang akan Ibu Ati lakukan untuk menjalankan komitmen tersebut? Rencana saya akan mendatangi Bapak Kepala Sekolah dan menjelaskan proses pembelajaran yang saya lakukan dan mengharapkan dukungan dari Kepala Sekolah untuk proses pembelajaran saya ini. Untuk buku paketnya atau buku teksnya akan saya sampaikan bahwa akan membawanya di pembelajaran berikutnya. Baik Bu Ati. Saya berharap Bapak Kepala Sekolah menerima proses pembelajaran Ibu dan mendukungnya, dan segera mendapatkan titik temu dan permasalahan yang Ibu hadapi saat ini. Semangat ya Ibu Ati, jangan lupa infokan ke saya hasil perbincangannya dengan Kepala Sekolah. Baik Bu Herlin, terima kasih. Nanti akan saya informasikan kepada Ibu Herlin nanti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kasus 3 ini saya sebagai pengamat, coachnya tadi Ibu Herlina dan Ibu Asmawati sebagai coachnya. Mulai dari pertama dan akhir percakapan coach dengan coachee, langkah-langkah apa yang dilakukan itu sudah saya mengamati dengan baik. Langkah pertama itu tujuannya. Langkah pertama yang coach lakukan itu saya lihat kurang muncul, di mana tujuan umum yang dipaparkan coach ini terhadap coachee tidak nampak langsung dari menanyakan tujuannya. Karena dalam tujuan itu menanyakan dulu apa rencananya untuk diskusi atau percakapan mereka berdua ini. Itu tujuan utamanya. Agak-agak tidak muncul dalam tujuannya. Sedangkan identifikasi masalah sudah muncul, di mana ini Ibu Herlina ini dan Ibu Herlina menanyakan kepada Ibu Ati, dan Ibu Ati menceritakan bahwa dia dapat teguran dari Bapak pengawas ketika dia mengajar. Itu identifikasi masalahnya. Terus langkah ketiga, rencana. Dalam rencana ini coach ini sudah muncul, saya lihat sudah menjelaskan apa yang dia lakukan
pada coach ini, dia menjelaskan dan coach ini sudah melakukan rencana ingin bertemu dengan kepala sekolah, berusaha menggunakan PowerPoint dan model-model pembelajaran baru yang dia lakukan. Terus terakhir komitmen atau tanggung jawab. Dalam komitmen ini, coach itu sudah menyampaikan dengan baik pertanyaan-pertanyaan dan umpan baliknya sangat mengarah pada komitmen dan itu langkah terakhir ini saya luar biasa sekali. Saya lihat apa menjadi komitmen coach ini untuk memperbaiki apa yang dia untuk memperbaiki teguran dari Bapak pengawas tadi. Maka dari itu sudah menurut saya sebagai pengamat sudah mendekati model Tirta ini, tapi mohon maaf coach, ini saya sebagai pengamat tujuan umum tadi belum muncul. Apa tujuan dari tujuan yang sebenarnya yang dipertanyakan atau ingin digali dan menggali dari coach itu, karena seorang coach adalah harus menggali itu kepada coach. Bagaimana coach itu bisa menceritakan sendiri, bagaimana seorang coach itu bisa mencurahkan permasalahan tanpa kita sadari dia itu sudah merasa terbeban dengan masalah yang dia inginkan dan masalah yang dia bebani selama ini, sehingga dia itu sehingga kembali bangkit dalam kehidupannya. Itu adalah tugas seorang coach. Kita harus tahu, kita harus bisa menggali apa yang diinginkan oleh coach. Itu mohon maaf, Ibu Herlina, itu pengamatan saya. Itu saja saya sebagai pengamat. Dan saya kembali kepada Ibu Herlina. Baik, terima kasih Ibu Iva sebagai pengamat dan hasil amatannya luar biasa. Terima kasih, akan saya koreksi apa yang menjadi masukan dari Ibu Iva tadi. Terus, kami kembalikan kepada Pak Fasil. Terima kasih Ibu Rin. Tinggal terakhir silahkan